sayangku semua, selamat siang. Kita jumpa lagi bersama saya Felicia Julia. I love you. Wah, ini masuk di channel aku YouTube Felicia Julia. Tolong minta maaf kondisikan di mana kamu berada. Karena saat ini kita terhubung langsung di YouTube Felicia Julia. Dan seperti biasa pada siang hari ini saya ingin mengajak kamu memasak sederhana yang baru at the first trick, yang baru pertama kali aku memasak seperti ini. Kalau tempat kalian gue nggak tahu apa namanya, mungkin pangsit mie atau gorengan mie atau apa yang gue nggak tahu. Itu nggak tahu juga karena gue baru pertama kali memasak ini. Dan YouTube, tolong jangan tapping, jangan kondisikan di mana kamu berada karena yang tersambung di YouTube Felicia Julia. Bahan-bahan sebagai berikut. Ini kulit pangsit, oke. Kemudian ini ketimun, kemudian nanas, bakwan. Dan aku pakai mie ini ya, bukan mie instan, mie menjangan. Jadi gue pakai dua, oke, gue pakai dua. Dan jadinya ada sebagai berikut. Sorry aku nggak nampakkan di depan umum, di depan kamera kalau jadinya seperti ini. Karena satu LPG yang ada dimasak sudah hampir habis. Jadi nggak sempat. Takutnya aku masak, nanti sudah berhenti ini meterannya, oke. Jadi, thank you Koko. Jadi hasilnya seperti ini mie. Ini bumbu sendiri bukan mie instan. Jadi aku pakai mie ini dua. Mie menjangan. Gue pakai mie menjangan dua, oke. Jadinya hasilnya seperti ini. Oke. Makasih sayang. Jadi kita minggirkan dulu karena dapurku kecil. Sekali lagi aku sengaja nggak masak mie di depan kamera karena LPG habis, nggak bisa, waktunya nggak cukup. Jadi aku merebus dulu. Nah, ya, ini pakai mie kimling kayak gini dua. Jadi hasilnya seperti ini, pakai bumbu sendiri bukan mie instan. Oke. Kemudian ini yang pertama kali gue masak. Gue ini yang pertama kali bikin masak, jadi ini coba kreasi aku Felicia Julia. Karena aku masak juga pakai topping aku sendiri, bukan tiru-tiru orang. Masuk kunjungi follow share YouTube aku Felicia Julia. Tolong kondisikan, jangan tapping sembarang, tanya bahas efek, bahasa apa. Pertama kali kita siapkan air untuk siapkan air. Kemudian kita buka kulit pangsit. Kulit pangsit beli jajan. Kemudian kita pakai sendok. Minyak digunting-gunting supaya tipis-tipis mie. Bukan pakai mie instan, karena mie instan nggak bagus buat kesehatan. Oke, kemudian kita potong bakwan kecil-kecil dulu. Kita potong bakwan kecil-kecil dulu. Sesuai selera. Bakwan, bukan bakso, bakwan. Saya potong bakwan sesuai selera.
Ini bunyi mesin cuci. Lagi menggilas jemuran baju, cucian baju. Jadi kita potong bakwan sesuai selera ya sayang. Kemudian ini dulu kita siapkan kulit pangsit beli jadian. Kita bentuk seperti ini kulit pangsit. Kita kasih mie. Kita kasih mie. Kemudian kita kasih bakwan. Pakai air pinggiran untuk menutup. Kita taruh tempat dulu. Kita taruh tempat dulu sebelum digoreng. Oke. Pakai bakwan. Kemudian pakai air untuk pinggiran. Apaan? Bakwan. Kemudian kita nyalakan kompor. Minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Saya minyak baru. Kita pakai tabung kosong. Kita panaskan minyak dulu.
Ini agak banyak ya untuk menggoreng. Karena satu kali penggorengan, nggak diulang-ulang. Minyak baru bukan minyak bekas pakai, sayang. Kemudian kita nyalakan dulu kompornya. Kemudian kita lanjutkan. Tuh. Nah, minyak gue. Kemudian kita lanjutkan bikin mie. Tunggu sambil tunggu minyak panas dulu baru kita goreng. Oke, kita sudah lihat minyaknya sudah. Kita mulai menggoreng. Maaf karena pakai laptop sama pakai handphone gak bisa langsung gimana gue bawa-bawanya. Nanti gue nampakkan wajahnya setelah digoreng. Ini tunggu panas dulu, caranya tangan kamu diginikan. Jadi belum panas. Jadi harus tunggu panas dulu. Setelah panas, apinya dikecilkan supaya tidak gosong. Api dikecilkan supaya tidak gosong. Kemudian karena sudah panas, kita masukkan.
Jadi seperti ini. Kasih sayang, cinta kasih sayang. Ya sayang. Jadi kita lihat jangan sampai gosong ya. Jadi kita balik. Ingat jangan pakai mie instan tapi pakai mie dua menjang atau mie kemling karena mie instan tidak baik untuk kesehatan. Jangan sampai gosong sayang. Maafkan tanganku bekas 3 minggu yang lalu belum sembuh pasca pengupasan kulit, ganti kulit. Jadi aku nggak mau bawa pun sampai dikekan kompor karena aku harus fokus masak. Nanti ini tangan sebelum sembuh nanti ini tangan kena lagi kan nggak bisa. Itu jadi harap maklum. Tuh cantik banget ya. Jadi jangan sampai pecah, kulitnya jangan sampai pecah.
Apinya jangan besar-besar karena takutnya kulitnya gak mateng digoreng. Bah, bunyi mesin cuci. Mesin cuci. Mesin cuci sayang. Kalau sudah, karena boleh. Kalau sudah dimatikan dulu kompor, kita bikin lagi. Karena di persiapan kan sudah habis, kita bikin lagi. Ya nggak tahu namanya apa pangsit mie, apa mie gorengan nih, gue nggak tahu. Kan di kotamu juga namanya apa. Ini kan berbeda masing-masing kota. Karena ini aku baru pertama kali juga bikin sayang, jadi aku sendiri juga nggak tahu hasilnya jadi atau enggak. Yang penting kan kita mencoba berbagai resep masakan yang sehat, murah, bergizi, seksi dan menggairahkan Bi Felicia Julia. Jadi follow, kunjungi, share, like di YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan sederhana dari rakyat jelata, wanita sederhana Felicia Julia. Jadi kita mulai lagi. Ingat, mie bukan pakai mie instan. Aku pakai mie menjangan. Pakai 2 menjangan sayang. Menjangan boleh, mie kimling boleh. Terserah lo, karena ini mie favorit gue, paling bagus, paling mahal, tapi paling bagus kalau menurut versi aku. Ingat, jangan pakai mie instan, karena mie instan nggak baik untuk kesehatan bumbunya. Bisa tahan berbulan-bulan. Kalau pakai mie sendiri kan bumbu sendiri, bumbu baru maksudnya. Jadi hasilnya mie kayak gini banyak. Maaf ya, ini lipnya untuk masak, bukan untuk bahas pribadi. Maaf, karena ini tersambung di YouTube aku Felicia Julia. Oke, maaf. Gunakan komunikasi yang benar, bukan untuk bahas masalah pribadi. Ya kan terserah topping kamu pakai apa sayang. Kan yang masak gue. Jadi versi aku sendiri juga Felicia Julia. Terserah mau diganti apa. Suka-suka kamu mau sosis kayak mau bakwan, mau babi. Terserah topping kamu terserah.
Itu nanti versi lain daging itu versi lain. Besok masan berganti lagi, nanti variasi lagi. Sekarang topiknya apa? Coba didengarkan. Ini kan aku masak versi aku sendiri, bukan sesuai apa yang kamu mau. Nanti besok apa yang kamu nanti besok berikutnya lagi episode berikutnya. Aku tahu apa yang kamu maksud, tahu. Aku bisa juga bisa. Tunggu nanti episode berikutnya. Ini kan masaknya kan sekarang. Ini. Kan aku maunya masak berbagai macam resep masakan. Makanya follow, kunjungi, share, like YouTube aku Felicia Julia. Kan habis. Kulit pangsitnya kita buka lagi yang baru. Ini makan bisa bersama keluarga tercinta ya. Oke, kita giling dulu pakai gorengan. Kita buka lagi kompornya, karena kan kita matikan biar nggak gosong. Jadi kayak gini hasilnya kayak ya. Ya, kita coba dulu kriuk-kriuk, kita mukbang. Ini karena baru pertama aku bikin versi ini kayak gini. Ini hasilnya tuh cantik banget. Ya, gak gosong. Jadi tolong dijaga, dikondisikan. Kalau masak jangan sampai gosong, rasanya nggak enak. Cantik banget kan? Nah, cantik banget. Oke. Nah, cantik banget. Jadi, oke, kita coba dulu yang kecil. Gue ambil yang kecil dulu. Berdoa dulu sama Tuhan dulu. Gue ambil yang di bawah karena sudah dingin. Coba dengar kalau aku makan kriuk. Gue yang makan kriuk. Ini dicocok pakai sambal ABC. Hujan guna. Ini dicocok pakai sambal ABC atau mayonis sama mayonis enak. Jadi kelihatan dalamnya ada isian. Enggak bau. Minyak kan pakai 2 menjangan, bukan pakai mie instan. Jadi minyak itu sehat. Minyak lebih bagus, bumbunya meresap. Padat berisik. Dengar gak aku suara kriuk-kriuk? Dengar suara kriuk-kriuk enak. Mantap. Jadi kita taruh di sini dulu matengnya. Nanti kita hias. Kita nyalakan lagi kompornya ya, sayang. Kita tunggu dulu sayang. Kita tunggu dulu.
cuci tangan dulu. Dan habis kena minyak. Hati-hati aja. Hati-hati loh. Tunggu dulu, tunggu panas dulu sayang. Maaf, arahnya terlalu jauh karena tanganku kan bekasnya terluka tanggal 30 Agustus gue masak serawut. Jadi ini masih terluka belum gitu karena pegang handphone sambil fokus sama baca komentarmu sama kompor sama pisau. Jadi itu uapnya panas kena tanganku. Sudah sembuh tapi masih dalam pemulihan. Jadi aku nggak mau pegang handphone di dekat kompor. Jadi sorry. Jadi kita sudah masukkan ya, apinya dikecilkan supaya nggak gosong. Karena sudah panas sayang. Kemudian kita masukkan ini. Kemudian kita masukkan satu-satu dulu. Supaya hasilnya rapi, nggak buka. Kita balik sayang. Awas kompornya dijaga, jangan sampai kosong. Kalau gosong rasanya pahit. Jadi gue kasih lihat tuh. Jadi jangan sampai buka. Pelan-pelan. Jangan sampai kosong. Ingat, api dalam porsi kecil, jangan api besar. Api besar matang cuma luarin cepet gosong nanti pahit gak enak.
Jangan sampai gosong. Sudah dimatikan. Oke, aku rasa sudah banyak kan, takutnya terlalu banyak juga nggak ada yang makan, nanti kalau malam sama keluarga habis baru bikin lagi. Aku nggak mau serakah dalam porsi banyak, mubazir. Orang bilang makanan nggak boleh dibuang, jadi habis nggak habis harus dihabiskan. Caranya untuk menghias sekarang, cara menghias topping-topping, karena setiap masakanku selalu ada topping. Boleh orang meniru masakan aku atau aku meniru masakan orang, tapi aku tidak sama persis dengan orang lain. Selalu pakai ada lalapan, ada buah. Nanti gue cara menghias gue kasih tahu. Sekarang ini kita minggirkan dulu karena ada dapurku sempit. Satu-satu one by one. Ini bakwannya sisa. Kita minggirkan dulu. Sekarang kita potong ketimun. Karena untuk topping kan. Satu lagi. Dua ketimun.
Kemudian kita buang kulitnya, kita cuci ketimunnya. Jadi kita cuci ketimun, kita buang kulitnya sayang. Dibuang airnya. Kemudian kita juga nanas kita juga cuci. Nanas. Satu-satu dulu karena mejanya dapur kecil. Kita potong jadi 2. Kita potong. Kemudian kita potong lagi sayang. Nah, aku buang. Kalau kamu suka tengahnya nggak apa-apa, suka lu sesuai selera. Buat aku ya setiap perempuan tuh harus bisa masak. Jangan bilang aku nggak bisa masak, belajar. Tidak ada orang kata keberhasilan kalau tidak mulai dari belajar. Gagal sekarang tidak apa-apa. Jangan dengar omongan orang. Karena kita hidup bukan untuk orang lain. Kita hidup tidak makan orang lain, tidak numpang di rumah orang lain. Tidak bersama sama orang lain. Hidupmu adalah hidupmu sendiri, itu yang gue maksud. Jadi lakukan hal yang terbaik positif selama kamu masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan masing-masing. Hidup ini perjalanan ini singkat, Wong, tapi waktu cepat berjalan. Jangan sia-siakan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupmu. Apalagi seorang perempuan masih muda, masih sehat, berkarya yang menghasilkan suatu karya seni yang indah. Kalau soalnya hasilnya gak jadi masa tidak apa-apa. Jangan takut kegagalan. Karena orang sukses itu bermula dari suatu kegagalan. Tapi harus mau belajar dan belajar. Tidak ada kata orang belajar sudah tua nggak mau belajar. Orang sudah tua aja ada insinyur, ada yang masih kuliah. Jadi orang mencapai pendidikan tidak harus tinggi berijazah kuliah. Orang lulusan SD, bahkan orang nggak sekolah karena nggak mampu orang tua, bukan berarti kamu nggak bisa melakukan segala sesuatu yang positif dalam hidupmu. Semua orang diberikan bakat, hobi, talenta dari Tuhan. Itu harus kamu gunakan. Jangan hidupmu setiap hari kamu gunakan untuk sosial media, scroll-scroll aplikasi, itu nggak baik. Lebih baik kamu bekerja, menghasilkan uang, jual makanan, jual gorengan, itu lebih berharga. Daripada hidupmu kamu gunakan keluar rumah jadi maling-maling, mencuri, merampok, nodong, jambret, meracuni orang, main dukun, santet, jin, korupsi, dan membunuh demi orang lain, punya penyakit hati. Kita tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain, apalagi orang punya penyakit hati. Kita nggak perlu terlihat hebat di mata orang lain, apalagi orang punya penyakit hati. Tapi kita cukup terlihat sempurna, terlihat hebat di mata Tuhan kita. Yang kedua, kita terlihat baik, sempurna di mata keluarga besar kita. Itu sudah lebih dari cukup. Karena kita hidup bukan untuk dengar omongan orang. Apalagi orang punya penyakit hati, itu tidak ada obat. Karena orang punya penyakit hati itu harus sadar dirinya sendiri. Bukan orang lain yang menyuruh dia untuk berubah. Kalau dia saja nggak sadar dalam dirinya, berarti dia maunya besok kalau get out. Dia maunya masuk neraka. Itu pilihan dalam pribadi masing-masing. Tapi kalau aku, selama aku masih dikasih Tuhan nafas, aku mau gunakan hal-hal yang positif. Jadi karena aku dikasih bakat, hobi, talenta sama Tuhan dalam menyanyi, memasak, dan melukis, kenapa aku nggak menggunakan hal yang positif?
Semua orang dikasih bakat, hobi, talenta. Ada yang hobinya menyanyi, berenang, menggambar, melukis. Bahkan kamu bisa hobi apapun yang menghasilkan suatu karya. Yang penting kamu bukan jual tubuh, bukan jual diri demi uang. Itu yang aku maksud. Oke, berkarya ya selagi kamu masih sehat, masih kuat. Karena besok kamu semakin tua, kamu mau bekerja cari uang nggak bisa. Karena apa? Fisikmu sudah lemah, sakit-sakitan, tubuhmu nggak kuat untuk memegang segala sesuatu, termasuk himpun pun kamu pasti nggak kuat. Karena fisikmu sudah semakin lemah, usia sudah tua. Jadi waktu kamu masa produktif, masih muda, berkarya, bekerja, dan cari halal. Kalau kamu dapat uang sebagai pemulung pengawin satu hari cuma 10.000 nggak apa-apa. Bahagialah dirimu. Karena kamu bisa menghasilkan uang dengan cara positif, dengan cara halal. Daripada kamu keluar rumah jadi maling, duit puluhan juta, 1 triliun miliaran, tapi itu uang orang lain. Sungguh nggak berharga kan? Oke. Iya dong. Oke. Sekarang kita bikin topping. Aku setiap kali kalau di YouTube selalu memberikan saran dan nasihat panjang kali lebar kali tinggi. Memang begitu ciri khas aku bikin video. Jadi supaya orang nggak boring masa cuma boring masa. Jadi aku memberikan kata-kata yang bijak, kata-kata yang positif supaya apa? Aku tidak bisa merubah orang lain untuk berubah. Tapi kalau dia nonton YouTube, aku pesen-pesen juga saran-saran positif membangun untuk kepribadian orang berubah jadi orang baik. Berjalan di jalan Tuhan, tidak ada salahnya kan. Justru apa, aku besar di surga. Karena secara langsung aku mengantarkan orang untuk ke surga bersama Tuhannya, bukan ke neraka. Itu yang gue maksud. Tapi kalau orang mau dengar, orang mau merenungkan, orang mau berubah, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya terserah. Aku nggak bisa memaksa orang untuk berubah jadi orang baik. Aku nggak bisa memaksa orang untuk bertobat. Karena aku sendiri bukan orang baik. Karena aku sendiri juga banyak dosa. Itu yang aku maksud. Jadi kita sama-sama belajar, belajar dan belajar. Tidak ada kata kegagalan. Justru kegagalan itu berawal dari kita motivasi untuk belajar, belajar, belajar. Bagaimana kita belajar jadi orang baik. Ingat, belajar bukan untuk mencari kesempurnaan. Belajar bukan untuk mencari kita yang terbaik, tapi belajar untuk koreksi bahwa kita ini manusia berdosa. Kita banyak dosa di hadapan Tuhan kita masing-masing. Jadi kita belajar bagaimana caranya kita bercermin, menatap diri kita. Kalau kita saja banyak kekurangan, banyak kelemahan, kenapa kita ngurusin hidup orang? Kenapa kita kepo mau tahu urusan orang? Itu jangan, dosa. Tapi pikirkan dirimu sendiri, apakah apa yang sudah kamu lakukan dalam hidupmu? Sudahkah kamu bersyukur hari ini sama Tuhanmu? Sudahkah kamu berterima kasih sama Tuhanmu hari ini? Belum kan? Tapi sejak bangun pagi, yang kamu gunakan apa? Mulutmu, tanganmu, telingamu gunakan untuk gosip orang. Untuk bicarakan orang. Itu nggak baik, dosa. Oke? Pentingkan dirimu sendiri. Hati-hati lu sayang. Ini tersambung di YouTube ya. Tersambung di YouTube. Oke, sekarang kita potong nanasnya ya. Kita buang dulu. Kita buang. Gue selalu ada topping buah sayur. Jadi karena ini kan makanan gue karbohidrat, tepung mie karbohidrat, tapi kan ada daging juga. Ke daging kan protein, lemak, dan ini buah. Jadi mengandung 4 sehat, 4 sempurna. Sekarang pakai ketimun. Aku bukannya belajar dari mertua, yaitu mamamu.
Gue belajar itu karena bukan nenek moyangku semua bisa masak, sayang. Semua nenek moyangku bisa masak dari dulur oma, makco, konco, makco, terus mamaku semuanya bisa masak. Jadi aku belajar melihat, mendengar. Jadi nggak usah lihat YouTube, nggak usah lihat apa, nggak usah. Tapi melainkan dari cara sehari-hari orang tuaku yang masak-masak. Gitu sayang. Jadi ini sebagai topping seger loh, ketimun itu segar. Buah juga, nanas juga segar. Oke. Dan sekarang kita menghiasnya. Jadi kita taruh sini ya, kita bersihkan dulu. Ini kan dalam keadaan sosong belum terbentuk, jadi kita membentuknya topping sesuai selera gue. Apa sayang? Jadi kita bentuk ke ya. Tuh bagus, nggak gosong, oke? Makanya masakan itu harus dijaga ya, sayang. Jangan sampai gosong. Kalau gosong rasanya kan nggak enak. Tuh yang aku masuk ya. Tuh, cantik. Oke, Beb. Dibentuk ya.
Kita kasih mie yang sisanya. Karena untuk topping aja. Nah, itu cantiknya. Seksi. Kayak gue Felicia Julia. Oke. Wow, cantiknya. Wah. Kita minggirkan dulu, kita bersihkan dulu. Dapur juga harus bersih, sayang. Jadi tidak ada alasan masa dapurnya kotor. Masa harus juga cantik, harus juga. Dan ini ada sisa bakwan, gue taruh di atasnya supaya mempercantik penampilan topping, yaitu masakan resep sederhana rakyat jelata wanita senada di Felicia Julia. Gue kurang minyak, kurang berembung. Gue kasihin taruh. Nah, cantik. Oke, gue cuci tangan dulu sebelum melihatkan di depan kamera hasilnya.
Oke, siap. Hasilnya seperti ini. Wow, cantiknya. Tuh, kalian kan belum tentu bisa menghias topping seperti ini kan? Nah, cantiknya. Lihat. Tuh. Ini ada ketimun, ini ada nanas buah, ketimun nanas, ini mengering, terus ini tengah-tengah gue kasih mie bakwan sebagai penghias. Tuh, kayak model tumpeng kan? Kayak model tumpeng bebek. Masih sayang, jadi kayak tumpeng hasilnya. Nah, nggak semua orang bisa kan? Oke. Sekali lagi, aku memasak bukan dengan mie instan, bukan dengan bumbu-bumbu pengawet kayak sasetan. Kalau lu masuk dapur, lu pasti tahu apa yang gue maksud. Yang dimana gue maksud itu ya, bukan pakai itu. Tapi aku kalau masak selalu pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun pre, daun bawang, garam, merica bubuk, cabai rawit, cabai besar, terus gue ulek-ulek bumbunya untuk masak mie. Ingat jangan pakai mie instan, tapi pakai yaitu mie dua menjangan atau mie kembling karena aku setiap kali memasak pakai mie menjangan. Bukan mie instan. Jadi ini pakai bumbu sendiri. Jadi karena aku LPG-nya tadi sudah tinggal volume 5 hampir sedikit. Aku takut pada saat berlangsung masak, terus masak gorengan LPG-nya mati. Seperti dulu aku pernah masak sop, mati tiba-tiba. Terus aku juga masak apa aku lupa, itu juga mati. Jadi habis kehabisan. Nggak mungkin pada saat berlangsung harus memperbaiki LPG. Jadi aku masak dulu mie-nya. Jadi aku menggunakan mie. Ini 2 mie. 2 mie instan. Oke. Bukan mie instan tapi bumbu kayak gini. Mie kempling juga bagus apa-apa. Kalau kamu pingin resepnya seperti aku, kamu bisa contoh aku pakai mie apa. Sekali lagi bumbu-bumbunya. Bang, pentol kamu ada 5. Sekali lagi bumbu-bumbunya untuk masak mie. Mie direbus dulu. Jangan terlalu hancur lede. Karena aku nggak suka lede, aku suka yang kering-kering. Jadi mie-nya kering hasilnya seperti ini. Jadi mie 2 menjangan hasilnya gini kan dipotong kecil-kecil pakai gunting. Jadi hasilnya gini. Jadi aku pakai bumbunya yaitu seperti biasa. Menumisnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay dicincang-cincang kecil-kecil, tipis-tipis. Kemudian pakai cabai merah, cabai rawit kalau pedas. Terus pakai diulek-ulek, dimasukkan dalam mie, dioseng-oseng, ditumis, jadi matang. Jadi jangan pakai mie instan karena mengandung bahan pengawet yang bisa tahan berbulan-bulan. Itu yang aku maksud. Kalau mie ini juga gak semua sama mengandung bahan pengawet, tapi maksudnya bumbunya kan masih bagus. Baru pada saat kita masak kita makan. Itu yang aku maksud. Kalau mie instan kan taruh saset bisa tahan berbulan-bulan. Kita nggak tahu masanya ditaruh plastik itu bisa beku bumbunya, itu bisa merusak, bisa gagal ginjal. Seumur hidup kamu bisa rusak, usus lambung bisa rusak. Jangan sering-sering makan mie instan. Termasuk buah hati tercinta jangan dibiasakan makan mie instan. Sekali-sekali boleh, 1 bulan sekali. Jangan 1 minggu 2, 3 kali. Nggak baik untuk masa pertumbuhan anak, kesehatan anak, buah hati tercinta. Jadi ibu-ibu, tante-tante, iya, cece-cece, mama-mama, nenek-nenek, usahakan memberi makanan untuk buah hati tercinta. Kamu sebagai orang perempuan dalam rumah tangga, masak untuk keluarga tercinta. Jangan bilang aku nggak bisa masak. Aku juga bukan orang yang bisa masak loh. Sekali lagi, gue bukan chef, gue bukan koki, gue bukan orang hebat yang pintar masak. Aku juga belajar. Tidak ada orang berhasil tidak mulai dari kegagalan. Yang benar adalah kita mau belajar untuk memperbaiki di mana letak kesalahan kita, di mana letak kita nggak berhasil. Abaikan penilaian orang tentang diri kita. Sekali lagi, kita tidak perlu terlihat baik, terlihat hebat, terlihat sempurna di mata orang lain. Tidak perlu, apalagi orang punya penyakit hati.
Tapi kita cukup terlihat baik, terlihat hebat, terlihat sempurna di mata Tuhan kita masing-masing. Yang kedua, kita terlihat baik, sempurna di mata keluarga besar kita. Karena tanpa keluarga, kita nggak mungkin hidup. Karena sejak kamu bayi lahir oek-oek, kamu sudah berada di tengah-tengah keluarga tercintamu, termasuk orang tuamu. Sejahat-jahatnya orang tua, tidak ada orang tua mau menjerumuskan hidup anaknya. Sejahat-jahatnya, sekejam-kejamnya orang tua, nggak mungkin orang tua mau membunuh anaknya. Pasti ada hati nurani untuk bisa merawat, mendidik, dan membesarkan anak. Tapi zaman sekarang, anak sudah dewasa, orang tua sudah tua. Enggak semua anak bisa merawat orang tuanya. Itu yang aku maksud. Jadi tolong tanam kebaikan sejak kecil untuk keluarga tercintamu, buah hati, anak, cucumu. Karena itu adalah masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Jangan mempermalukan generasi kamu, keturunan kamu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Semua orang dikasih bakat, hobi, talenta dari Tuhan. Tapi tidak semua orang menggunakan bakat, hobi, talenta dari Tuhan dalam hal yang positif. Maunya hidup enak, tapi nggak mau kerja cari uang. Maunya menikmati seperti orang lain, lihat foto orang, video orang, lihat televisi, orang bisa keliling dunia ke luar negeri. Kenapa dia nggak bisa? Orang itu kerja. Jadi banting tulang, keringat tulang untuk menghasilkan uang halal. Sedangkan dirimu mau seperti mereka, mau seperti dia, keliling luar negeri. Kenapa kamu nggak bekerja? Kamu keluar rumah jadi maling-maling, merampok, nodong, jambret. Memang kamu terluput dari CCTV manusia, penglihatan manusia. Tapi ingat, di mata Tuhan, CCTV, kamu tidak akan pernah luput. Nanti semua orang pasti get out. Kamu akan dibuang ke api neraka. Hidup ini singkat, perjalanan ini cepat, waktu berlalu. Gunakan untuk hal yang positif, untuk menghasilkan suatu karya indah. Cari uang dengan cara halal, meskipun hanya sebagai pemulung, tukang sampah, tukang angkot, itu berharga, bisa menghasilkan uang halal. Jangan jadi maling, jangan kekerasan dalam rumah tangga, jangan perselingkuhan, karena perselingkuhan itu adalah suatu penyakit yang berganti-ganti pasangan, yang bisa menyebabkan AIDS dan HIV. Itu saran-saran setiap kali aku masak, selalu di YouTube aku ada saran-saran nasihat bijak. Jadi supaya orang nggak boring, jadi orang bisa tahu aku memasak berbeda dengan orang lain. Jadi sekali lagi, follow, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana akan kalian menemukan berbagai resep masakan sederhana, murah, praktis, simpel, bergizi, menyehatkan dari Felicia Julia. Rakyat jelata, wanita sederhana. Dan di sana juga ada macam-macam nyanyian tuh, foto-foto dan lain sebagainya. Oke. Dan beginilah, gue gak tahu di nama kalian namanya apa. Kalau aku bilang ini pangsit mie goreng, CWVJ, Cicu Wenas dan Felicia Julia. Oke. Gini hasilnya. Tuh cantiknya. Oke. Sekali lagi gue lihatkan depan kamera hasilnya. Dan nggak semua orang bisa membentuk topping seperti aku ya. Jadi gue ajarin kamu berbagai toppingnya. Tuh. Cantiknya. Jadi ada ketimun, ada nanas, ada mie, bakwan. Ketimun, nanas, ini pangsit mie goreng. Oke. Ini tadi kak tumpeng. Bentuknya kak tumpeng kan? Kayak tumpeng, oke? Oke. Terima kasih udah menonton di live aku masakan dari awal bahan mentah sampai bahan jadi. Dan terima kasih sudah follow, like, share YouTube aku atau aplikasi sosial media yang lainnya. Dan terima kasih sudah menemani kebersamaan kita sampai hari ini. Sekali lagi, follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan sederhana, praktis, murah, sehat, bergizi, menyehatkan, menggairahkan dari Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana.
Orang tidak perlu terlihat sempurna, tidak perlu terlihat cantik, ganteng di mata orang lain, apalagi di mata orang yang salah. Yang penting belajar, belajar dan belajar untuk menghasilkan suatu karya indah. Belajar untuk mengoreksi pribadimu bahwa kamu adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan. Jadi jangan merasa dirimu, dirimu yang terbaik. Terus kamu merendahkan orang lain, kamu sakiti orang lain, kamu bully orang lain. Perjalanan waktu itu singkat. Besok kamu semakin bertambah tua, kamu akan teringat-ingat masa lalumu di masa muda, kamu sudah berbuat jahat sama orang lain. Sudah terlambat kan? Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi selagi kamu masih sehat, masih bernafas, masih muda, masih punya kekuatan dalam dirimu, berubahlah jadi orang baik. Jadi orang baik itu susah, namun hasilnya kamu menikmati sendiri surga bersama Tuhanmu. Jadi pilihan ada masing-masing pribadi. Aku nggak bisa maksa orang untuk menuruti apa yang gue mau. Aku nggak bisa memaksa orang untuk berubah. Karena yang membawa tubuh, pikiranmu, hatimu, jiwamu, rohmu, pikiranmu adalah dirimu sendiri. Bukan aku, bukan orang lain. Tapi kalau aku jadi kamu, aku hanya ingin melakukan hal yang terbaik dalam hidupku. Mencintai Tuhan dan mencintai semua orang. Dan jadi kalau kamu bisa berada di sini sama aku bukan suatu kebetulan, tapi karena campur tangan Tuhan, kita dipertemukan, kita dijodohkan. Jadi kalau kamu bisa bertemu sama aku hari ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Sayangi, kita saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi. Jangan banyak komplain, jangan merasa dirimu how-how. Belajar merendahkan diri itu jauh lebih baik. Belajar untuk menerima bahwa kamu sama aku sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita nggak berharga di mata orang lain, itu urusan orang yang punya penyakit hati. Yang penting buat aku semua, kalian adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Terima kasih untuk sudah nonton, untuk kebersamaan kita. Pangsit goreng di CWVJ. Cico Wenas, Felicia, Julia. Thank you for watching. Papa love you. Kunjungi share video aku di YouTube Felicia Julia Rakyat Jelata Unta Sederhana. Pangsit goreng CWVJ Cico Wenas Felicia Julia. Papa love you. Mau mukbang. Papa. Thank you for watching. Enak dong masan siapa. Thank you, I love you. Bye-bye sayang.